Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bahasan utama dalam aljabar linear, yaitu sistem persamaan linear atau biasa kita singkat dengan SPL. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang solusi dari persamaan linear. Solusi dari persamaan linear ini akan terbagi berdasarkan jenis dari persamaan linearnya. Ya. Jadi di sini kita akan mengenal 3 persamaan linear. Yang pertama yaitu persamaan linear degeneratif, yang kedua persamaan linear satu variabel, dan yang ketiga persamaan linear lebih dari satu variabel. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang persamaan linear degeneratif. Apa yang dimaksud dengan persamaan linear degeneratif? Persamaan linear degeneratif adalah suatu persamaan linear yang semua koefisiennya adalah 0. Contohnya, 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 3. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari persamaan linear degeneratif karena koefisien dari semua variabelnya adalah 0. Koefisien dari x1 adalah 0, koefisien dari x2 adalah 0, dan koefisien dari x3 adalah 0. Secara umum, bentuk umum dari persamaan linear degeneratif adalah A 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sampai kepada 0xn sama dengan B. Nah, sehingga untuk solusi untuk persamaan linear degeneratif ini bergantung pada nilai konstanta B. Ya, bergantung pada nilai konstanta B. Jika B-nya sama dengan 0, maka setiap bilangan real adalah solusinya. Berarti dalam hal ini persamaan linear degeneratif tersebut memiliki banyak solusi. Jadi setiap bilangan real, apapun itu, entah itu 1, 2, 3, bilangan positif, negatif, bilangan ganjil, genap, semua bilangan real itu merupakan solusinya. Dan kondisi yang kedua, ketika B-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut tidak memiliki solusi. Sebagai contohnya, di sini ada 0x ditambah 0y dikurang 0z sama dengan 3. Perhatikan bahwa B sama dengan 3 dan tidak ada bilangan yang dapat disubstitusi untuk menggantikan 3 variabel yang tidak diketahui agar persamaan ini terpenuhi. Ya, jadi dengan kata lain, persamaan ini tidak memiliki solusi sesuai dengan kondisi yang kedua tadi, ya. Kemudian contoh yang kedua, 0x dikurang 0y ditambah 0z sama dengan 0. Nah, berarti B-nya sama dengan 0. Karena B sama dengan 0, maka bilangan real apapun yang disubstitusi untuk menggantikan variabel x, y, dan z itu selalu memenuhi persamaan ini. Jadi persamaan ini memiliki banyak solusi. Kemudian kita masuk kepada persamaan linear yang kedua, yaitu persamaan linear satu variabel. Untuk persamaan linear satu variabel, bentuk umumnya seperti ini. AX sama dengan B. Bagaimana dengan solusinya?
Solusi untuk persamaan linear satu variabel itu bergantung pada koefisien A dan nilai konstanta B. Di sini kita akan menemui 4 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu jika kedua bilangan A dan B ini tidak sama dengan 0, maka kita akan mendapati persamaan dengan bentuk AX ditambah B. Sehingga persamaan ini akan memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan B per A. Untuk kondisi yang kedua, A-nya sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Maka bentuknya adalah 0X sama dengan B. Maka ketika bentuknya 0x sama dengan B, di sini 0 ya, maaf, 0x sama dengan B, seperti pada persamaan linear degeneratif tadi, ketika B-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan itu tidak memiliki solusi. Kasus yang ketiga, ketika A-nya tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Ketika hal ini terjadi, maka bentuknya adalah AX sama dengan 0. Nah, berarti bentuk AX sama dengan 0 ini akan memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan 0. Kemudian, untuk kasus yang keempat, ketika kedua bilangan A dan B bernilai 0, maka mirip bentuknya dengan persamaan linear degeneratif bahwa 0x sama dengan 0, ya, jadi B-nya adalah 0. Nah, ketika persamaan ini berbentuk seperti itu, maka dia akan memiliki banyak solusi. Ya, jadi ini sama dengan persamaan linear degeneratif, dan yang ini juga, ya, ketika A-nya atau koefisiennya adalah 0. Sebagai contoh, 7x dikurang 4 sama dengan 4x ditambah 3. Nah, persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi bentuk standar dari persamaan linear satu variabel, yaitu 7x-nya dengan 4x kita satukan dalam ruas kiri, dan konstanta kita satukan dalam ruas kanan. Berarti 7x dikurang 4 itu sama dengan 3x sama dengan 3. Inverse dari minus 4 berarti plus 4. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sehingga x-nya sama dengan 7 per 3. Maka solusinya adalah tepat 1, yaitu X sama dengan 7 per 3. Contoh yang berikutnya adalah X ditambah 3 sama dengan X dikurang 7. Seperti contoh yang pertama, yang memiliki variabel kita arahkan ke ruas kiri dan yang konstanta kita arahkan ke ruas kanan. Berarti ini sama halnya 1x dikurang dengan 1x, berarti 0x. Kemudian minus 7 ditambah dengan minus 3 itu adalah minus 10. Untuk bentuk persamaan linear ini sama dengan bentuk persamaan linear degeneratif. Ketika B-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan 0Z sama dengan min itu tidak memiliki solusi. Kita kembali kepada solusi persamaan linear lebih dari satu variabel. Untuk persamaan linear lebih dari satu variabel, bentuk umumnya adalah A1x1, di sini A1x1 ya, maaf, ditambah A2x2 ditambah A3x3
ditambah sampai dengan AN XN sama dengan B, di mana AN ini merupakan suatu koefisien dari XN dan B merupakan konstanta. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear seperti ini, itu kita melaluinya dengan 2 tahap. Yang pertama, menentukan salah satu variabel yang tidak diketahui sebagai variabel utama, ya, atau variabel terikat, dan variabel lainnya sebagai variabel bebas. Setelah itu, kita menentukan parameter untuk variabel bebas. Nah, untuk persamaan linear lebih dari satu variabel ini, kita akan menghasilkan 2 macam solusi, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Sebagai contohnya, 3x dikurang 6y sama dengan 9. Untuk memperoleh solusi persamaan linear seperti ini yang memiliki 2 variabel yang tidak diketahui, maka kita tetapkan variabel terikatnya dulu. Sebagai contoh, kita menetapkan bahwa variabel terikat adalah x, maka y merupakan variabel bebas. Kemudian untuk variabel bebas y, kita tentukan suatu parameter, kita misalkan t, y sama dengan t, sehingga kita akan memperoleh 3x dikurang 6t itu sama dengan 9. Berarti 3x sama dengan 9 ditambah 6t, x sama dengan 9 bagi 3, 3 ditambah 6 bagi 3, 2t. Nah, jadi solusi yang diperoleh ini merupakan solusi umum. Jadi solusi yang kita peroleh ini adalah solusi umum. Untuk mendapatkan solusi khusus, itu dapat kita peroleh dengan memasukkan nilai-nilai tertentu untuk variabel t ini, untuk parameter t. Misalkan apabila kita substitusi t sebagai 1, maka x itu adalah 3 ditambah 2 kali 1, 2, itu sama dengan 5. Berarti solusi khusus untuk t sama dengan 1 itu adalah x sama dengan 5. Misalkan t sama dengan 2, berarti solusi khususnya adalah 3 ditambah 4, berarti x sama dengan 7. Maka x sama dengan 7 inilah merupakan solusi khusus untuk t sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya, kita punya persamaan x1 dikurang 4x2 ditambah 7x3. Jadi, solusi untuk persamaan linear 3 variabel ini itu dapat diperoleh dengan menetapkan parameter untuk 2 variabel terakhir, ya, atau bisa juga 2 variabel yang pertama, atau terserah, ya. Apakah x1, x3, x2, x3, x1, x2, ya. Lalu kita menyelesaikan variabel utamanya. Jadi kita parameter untuk x2 itu adalah S dan x3-nya itu adalah T. Jadi persamaan kita yang ini, yang di atas, bisa kita tulis menjadi x1 dikurang 4S ditambah 7T sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan x1 sama dengan 4S dikurang 7T ditambah 5, di mana x2 sama dengan S dan
X3 sama dengan T. Nah, jadi kita telah mendapatkan solusi umum dari persamaan kita. Ya, solusi umumnya adalah X1 sama dengan 4S dikurang 7T ditambah 5, di mana S itu adalah X2 dan T itu adalah X3. Nah, sehingga solusi khusus itu dapat kita peroleh dengan mensubstitusi sebarang bilangan real untuk S dan T. Misalnya kita mengambil S itu 1 dan T itu 2. Maka kita akan mendapatkan X1 itu sama dengan 4 kali 1, 4 dikurang 7 kali 2, 14 ditambah 5. Berarti X1 sama dengan 5. Jadi, solusi khusus dari persamaan kita ini itu adalah X1 sama dengan min 5, X2 sama dengan S, di mana S tadi kita misalkan 1, dan X3 adalah T, di mana T tadi kita misalkan adalah 2. Nah, seperti itu ya perbedaan dari solusi umum dan solusi khusus. Kemudian untuk melihat tingkat pemahaman kalian tentang materi kita kali ini, kalian bisa mengerjakan latihan berikut ya, mencari solusi untuk masing-masing persamaan linear. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.